Istilah kayak jagain jodoh orang sampai saat ini tuh masih banyak berseliweran di sosial kita. Dan sebenarnya dari sudut pandang Blueprint, setiap peran yang hadir di dalam hidup kita itu ada fungsinya masing-masing. Dan tidak semua hubungan itu harus berakhir di pernikahan. Aku coba jelaskan ya. Misalkan kita ambil contoh aja yang banyak di luar sana. Ini disclaimer ya, ini adalah hubungan yang tanpa adanya perselingkuhan atau toksik itu enggak. Ini aku menceritakan dari sudut pandang yang hubungannya itu baik-baik saja, hubungannya itu saling bertumbuh, tapi memang tidak harus berakhir di pernikahan. Di luar sana ada beberapa orang atau ada beberapa pasangan yang sampai saat ini tuh masih menjalin hubungan yang sebenarnya baik-baik saja, tapi memang hubungan itu berlangsung dengan sangat-sangat harmonis. Tapi kenapa orang itu selalu menganggap kayak jagain jodoh orang, ngapain pacaran lama-lama kalau nggak dinikahin? Padahal di dalam suatu hubungan ada pelajaran yang memang harus dilewati dan ada pertumbuhan yang sedang berlangsung. Jadi kita tuh tidak bisa melihat segala sesuatu itu hanya dari realitanya aja. Di balik itu ada hal yang sedang bertumbuh, ada hal yang sedang dibangun, ada fondasi yang sedang diperkuat. Ini sekali lagi disclaimer, aku tidak ngomongin dari sudut pandang agama, aku ngomongin dari sudut pandang Blueprint. Misalnya ada pasangan, cowok dan cewek, mereka pacaran lama, kemudian mereka berbeda agama. Kemudian akan banyak sekali orang yang ngomong kayak, ngapain sih lo ngabisin waktu pacaran sama dia, udah tahu nggak bisa lanjut. Wah, ini dindingnya tebal banget, nggak bisa ditembus. Wah, ini siapa yang ngalah, itu siapa yang ngalah. Sebenarnya yang nggak perlu ada yang mengalah dan nggak perlu harus dipersempit seolah-olah kayak ya ngapain pacaran lama-lama kalau akhirnya nggak lanjut juga. Nggak harus seperti itu sih, karena untuk mempertemukan dua orang, untuk tumbuh bersama, menyembuhkan bersama, belajar bersama, itu bukan hanya kehendak manusia, tapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kalau hubungan itu berlangsung lama, artinya ada kontrak jiwa yang harus mereka jalani, yang harus mereka selesaikan. Karena setiap hubungan, setiap koneksi itu pasti akan membuka kesadaran baru, akan membuka perspektif baru, akan membuka sudut pandang yang baru, akan menaikkan vibrasi, akan menaikkan frekuensi, akan membawa kamu ke lingkungan yang baru, membuat kamu menjadi orang yang lebih baik, membuat kamu bisa menemukan passion kamu. Artinya, hubungan itu berjalan dengan sangat baik. Misalnya nih, kalau perempuannya nggak ketemu sama cowok itu, apakah menurut kamu mereka akan sampai di titik ini? Enggak, belum tentu. Karena untuk bisa sampai di titik kehidupan atau frekuensi atau titik kesadaran atau titik perspektif tertentu, dia memang harus melewati dengan orang itu. Bagaimana mereka menerima perbedaan, bagaimana mereka menyatukan perbedaan, dan itu harus dilewati dengan orang itu. Dan kalau dari awal dia ketemu sama orang lain misalnya, apakah mereka bisa sampai di titik ini? Apakah mereka bisa bertumbuh sejauh ini? Belum tentu, karena dua orang membawa dua blueprint yang berbeda. Dan mereka harus ketemu di tengah-tengah, harus menyelesaikan apa yang mereka bawa. Dan kalau misalkan hubungan itu pada akhirnya harus berakhir, tidak bisa dilanjutkan dengan alasan yang mungkin kedua orang ini ya emang nggak bisa, ya itu bukan salah mereka juga. Kita sebagai orang yang ada di sekitarnya, kita nggak bisa ngomong ke mereka dengan bilang kayak, tuh kan, apa yang gue bilang, ngapain lo ngabisin waktu bertahun-tahun cuma untuk hubungan yang lo udah tahu nggak bisa dijalani. Enggak sayang, hubungan itu worth it, dia tidak salah, hubungan itu juga tidak salah, koneksi itu juga tidak salah. Tapi kadang ada hal yang memang harus bertemu dan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian ketika sampai di titik tertentu, hubungan itu harus selesai, karena pelajarannya memang sampai di situ aja. Dan kemudian, ketika suatu hari mereka ketemu dengan orang baru, mereka tidak akan ketemu dengan orang yang frekuensi dan vibrasinya, bahkan kesadarannya di bawah mereka. Mereka akan ketemu dengan yang setara, atau lebih. Kalau di hubungan sebelumnya mereka itu sama-sama bekerja, sama-sama berusaha, sama-sama bertumbuh, maka di hubungan berikutnya, mereka akan ketemu sama yang sudah stabil. Stabil secara energi, stabil secara finansial, stabil secara frekuensi. Mereka tidak akan bertemu dengan yang men-trigger lagi. Dan konsep ini sebenarnya bisa masuk ke dalam semua konsep koneksi. Jadi menurut aku, tidak ada hubungan yang sia-sia. Karena semua hubungan, semua koneksi pasti membawa pelajaran.